Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Dwi Ananda atau Muhammad Dwi Ananda. Saya dari manajemen bisnis syariah kelas C yang mengikuti SP Matkul Manajemen Risiko. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu manajemen risiko. Yang pertama, pengertian resiko. Istilah resiko sudah biasa dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Umumnya secara intuitif kita sudah memahami apa dimaksudkan. Secara ilmiah, pengertian resiko masih tetap beragam. Ada banyak definisi tentang risiko. Risiko juga dapat ditafsirkan sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini. Menurut Joel G. Siegel dan Jay Kasim dalam Irham Fahmi 2010 mendefinisikan resiko adalah ada 3 hal. Yang pertama adalah keadaan yang mengarah kepada sekumpulan hasil khusus, di mana hasilnya dapat diperoleh dengan kemungkinan yang telah diketahui oleh pengambilan keputusan. Yang kedua itu adalah variasi dalam keuntungan penjualan atau variabel keuangan lainnya. Dan lalu yang ketiga adalah kemungkinan dari sebuah masalah keuangan yang memengaruhi kinerja operasi perusahaan atau posisi keuangan, seperti resiko ekonomi, ketidakpastian politik, dan masalah industri. Beberapa pengertian resiko yang disampaikan oleh beberapa ahli yaitu ada resiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu. Itu dari pengertiannya Arthur Williams dan Richard MH. Yang kedua ada resiko adalah ketidaktahuan atau uncertainty yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian atau loss. Jadi kerugian sebuah perusahaan atau apa. Itu dari A. Abbas Salim. Oke, selanjutnya yaitu ada wujud resiko. Nah, resiko ini ada wujudnya. Yang saya lihat di sini ada 4. Berupa kerugian atas harta milik atau kekayaan atau penghasilan. Misalnya yang diakibatkan oleh kebakaran, misalnya sebuah perusahaan yang kebakaran, terus ada pencurian, pengangguran, dan sebagainya. Yang selanjutnya itu yang nomor 2 yaitu berupa penderitaan seseorang, misalnya sakit atau cacat karena sebuah kecelakaan. Yang ketiga berupa tanggung jawab hukum, misalnya nih ya, risiko dari perbuatan atau peristiwa yang merugikan orang lain. Lalu ada yang keempat, yang terakhir ini, berupa kerugian karena perubahan pasar, misalnya karena terjadinya perubahan harga, perubahan selera konsumen, dan sebagainya. Lalu selanjutnya yaitu ada macam-macam resiko. Yang satu nih ada berdasarkan sifatnya. Yang pertama resiko spekulatif risk, yaitu resiko yang timbul karena terjadinya penyimpangan kejadian sesungguhnya yang merugikan dari kejadian yang diharapkan. Yang kedua yaitu ada risiko murni atau pure risk, yaitu risiko yang timbul dari suatu kejadian yang betul-betul tidak disengaja gitu. Jadi nggak sengaja ya. Lalu yang berikutnya ada selain resiko spekulatif dan resiko murni, berdasarkan sifatnya juga terdapat yang pertama ini ada resiko fundamental, yaitu resiko yang menyebabkan atau penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seorang dan tidak menderita tidak hanya satu orang atau beberapa orang tetapi banyak orang. Contohnya itu ya seperti banjir atau ada kejadian alam angin topan atau bencana lainnya. Yang kedua itu ada risiko dinamis
Apa sih resiko dinamis itu, Bang? Nah, resiko dinamis ini yang timbul karena perkembangan dan kemajuan dinamika masyarakat ya di bidang ekonomi, ilmu dan teknologi. Contohnya resiko keuangan. Oke, kita lanjut aja ya. Pengertian manajemen risiko nih. Bang, pengertian manajemen risiko itu apa sih? Nah, bentar. Nih ya, pada dasarnya manajemen risiko adalah penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko. Jadi manajemen risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi atau sebuah perusahaan, keluarga dan masyarakat. Jadi manajemen risiko mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, mengordinasi, dan mengawasi program penanggulangan risiko. Nah, manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses. Nah, tujuan manajemen risiko itu apa sih, Bang? Tujuannya apa ya? Oke, kita cari tahu nih. Tujuan manajemen risiko itu ya menjadi dua kelompok nih. Yang pertama ada tujuan sebelum terjadinya peril. Nah, yang kedua ada tujuan sesudah terjadinya peril. Nah, kita jelasin satu-satu aja. Tujuan sebelum terjadinya peril yaitu adalah tujuan yang ingin dicapai yang menyangkut hal-hal sebelum terjadinya peril. Ada beberapa macam. Nih, ada beberapa macam nih, cuy. Antara lain yang pertama itu hal-hal yang bersifat ekonomis. Yang kedua ada hal-hal yang bersifat non ekonomis. Bang, non ekonomis itu apa sih, Bang? Yaitu upaya untuk mengurangi kecemasan sebab adanya kemungkinan terjadinya peril tertentu dapat menimbulkan kecemasan dan ketakutan, sehingga dengan adanya upaya penanggulangan maka kondisi itu dapat diatasi. Nah, yang ketiga nih ya, tindakan penanggulangan risiko dilakukan untuk memenuhi kewajiban yang berasal dari pihak ketiga atau pihak luar perusahaan. Oke, kita lanjut ya. Nah, kan tadi sekarang setelah terjadinya peril nih, ya. Pada pokoknya mencakup upaya untuk menyelamatkan operasi perusahaan setelah terkena peril yang dapat berupa pertama yaitu menyelamatkan operasi perusahaan. Artinya manajer risiko harus mengupaya pencari strategi berbagai agar kegiatan tetap berjalan sehabis perusahaan terkena peril, meskipun untuk sementara waktu yang beroperasi hanya sebagian saja. Nah, lalu yang kedua yaitu mencari upaya-upaya agar operasi perusahaan tetap berlanjut sesudah perusahaan terkena peril. Nah, yang ketiga mengupayakan agar pendapatan perusahaan tetap mengalir meskipun tidak sepenuhnya, paling tidak cukup untuk menutupi biaya variabelnya lah ya. Nah, yang keempat ada mengusahakan tetap berlanjutnya pengembangan usaha bagi perusahaan yang sedang melakukan pengembangan usaha. Nah, yang kelima yaitu berupaya tetap dapat melakukan sebuah tanggung jawab sosial dari perusahaan. Oke. Selanjutnya ini ada fungsi pokok manajemen risiko. Fungsi pokok. Kita jelasin satu-satu ya. Yang pertama yaitu mencakup menemukan kerugian potensial, yang artinya berupaya untuk menemukan atau mengidentifikasikan seluruh resiko murni yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, di sini ada meliputinya nih, yang pertama nih, kerusakan fisik dari harta kekayaan perusahaan. Yang kedua, kehilangan pendapatan atau kerugian lainnya akibat tertanggungnya operasi perusahaan. Yang ketiga,
ada kerugian akibat adanya tuntunan hukum dari pihak lain. Yang keempat, kerugian-kerugian yang timbul karena penipuan, tindakan-tindakan kriminal lainnya, tidak jujurnya karyawan, dan sebagainya. Nah, lalu yang terakhir ada kerugian-kerugian yang timbul akibat kehiman, meninggal dunia, sakit, atau menjadi cacat. Oke, kita lanjut lagi kali ya. Belum 20 menit. Kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya yang B, mengevaluasi kerugian potensial. Di sini kita lihat. Artinya melakukan evaluasi dan penilaian terhadap semua kerugian potensial yang dihadapi oleh sebuah perusahaan. Evaluasi dan penilaian ini akan meliputi perkiraan mengenal pertama, besarnya kemungkinan frekuensi terjadinya kerugian. Lalu yang kedua, berdasarkan kegawatan dari tiap-tiap kerugian. Lalu kita lanjut masuk ke memilih teknik atau cara yang tepat untuk menentukan suatu kombinasi dari teknik-teknik yang tepat guna menanggulangi kerugian. Maaf ya. Oke. Pada pokoknya itu ada 4 cara yang dapat dipakai untuk menanggulangi resiko. Apa aja sih bang caranya? Yaitu mengurangi kesempatan terjadinya kerugian, meretensi, mengasuransikan, dan menghindari. Lanjut ya guys ya. Di sini ada di bagian D, proses pengelolaan resiko. Dalam proses pengelolaan resiko, langkah-langkah yang harus dilalui pada pokoknya adalah yang pertama itu mengidentifikasi atau menentukan terlebih dahulu objektif atau tujuan yang ingin dicapai dari pengelolaan resiko. Nah, lalu yang kedua ada mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya kerugian atau peril, atau mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi. Lalu ada yang ketiga di sini mengevaluasi dan mengukur besarnya sebuah kerugian potensial, di mana yang dievaluasi dan diukur adalah ada 2 nih. Yang pertama, besarnya kemungkinan peril yang akan terjadi selama suatu periode tertentu. Nah, lalu yang kedua, besarnya akibat dari kerugian tersebut terhadap kondisi keuangan perusahaan atau keluarga. Nah, lalu yang keempat, mencari cara untuk kombinasi cara-cara yang paling baik, paling tepat, dan paling ekonomis untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ditimbulkan akibat terjadinya suatu peril. Nah, yang kelima ada mengkoordinir dan mengimplementasikan keputusan-keputusan yang telah diambil untuk menanggulangi resiko. Selanjutnya ada yang keenam, mengadministrasikan, memantau, dan mengevaluasi semua langkah-langkah atau strategi yang telah diambil dalam menanggulangi resiko. Oke, nah kita langsung lanjut lagi aja ya. Di sini kita lanjut di kedudukan manajer resiko. Di Indonesia pada saat ini dapat dikatakan belum ada perusahaan yang mempunyai manajer atau bagian yang khusus menangani pengelolaan risiko secara keseluruhan yang dihadapi oleh perusahaan. Yang sudah ada umumnya baru seorang manajer asuransi yang fungsinya hanya mengurusi masalah-masalah yang berhubungan dengan perusahaan asuransi, di mana perusahaan menjalin hubungan pertanggungan yang meliputi mengurusi penutupan kontrak-kontrak asuransi, mengurusi ganti rugi bila terjadinya peril, dan sebagainya ya guys ya. Kedudukan dari manajer ini umumnya hanya setingkat kepala seksi atau manajer tingkat bawah guys. Nah, di negara-negara yang telah maju nih, terutamanya di Amerika Serikat, perusahaan-perusahaan besar ini umumnya telah memiliki manajer risiko dengan berbagai nama jabatan. Nah, nama jabatannya itu apa sih bang? Nama jabatannya itu apa sih bang? Nih, seperti manajer risiko, manajer asuransi, direktur manajemen risiko,
dan juga lain-lainnya. Oke, kita lanjut ya, manajemen risiko dalam Islam nih ya. Ajaran Islam terdiri dua kaidah, ada kaidah ibadah dan ada kaidah muamalah di sini ya. Dalam hal ibadah juga kerjakan kecuali ada perintah. Sementara dalam hal muamalah kaidah dasarnya adalah halal dan diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang melarang. Perspektif Islam dalam pengelolaan risiko suatu organisasi dapat dikaji dari kisah Yusuf dalam mentawakilkan mimpi sang raja pada masa itu. Kisah mimpi sang raja dimaktub dalam Al-Quran surat Yusuf 43, yang dimana raja berkata kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus dan 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir lainnya yang kering. Hai orang-orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takbir mimpiku itu jika kamu dapat menakbirkan mimpi. Quran surat Yusuf 43. Sedangkan kisah Yusuf mentawakilkan mimpi sang raja dijelaskan dalam Al-Quran surat Yusuf 46 sampai 49. Hai orang-orang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk, 6 ekor sapi yang gemuk-gemuk. Oh, ini yang tadi nih, lupa nih, salah. Kita lanjut. Dari kisah yang digambarkan dalam Al-Quran tersebut bisa difahami bahwa pada 7 tahun kedua akan timbul kekeringan yang dahsyat. Ini merupakan suatu resiko yang menimpa negeri Yusuf tersebut. Namun dengan adanya mimpi sang raja yang kemudian ditawakilkan oleh Yusuf, maka kemudian Yusuf telah melakukan pengukuran dan pengendalian atas risiko yang akan terjadi pada 7 tahun kedua tersebut. Hal ini dilakukan Yusuf dengan cara menyarankan kepada rakyat seluruh negeri untuk menyimpan sebagian hasil panennya pada panen 7 tahun pertama demi menghadapi paceklik pada 7 tahun berikutnya. Dengan demikian maka terhindarlah bahaya kelaparan yang mengancam negeri Yusuf tersebut. Sungguh suatu pengelolaan risiko yang sempurna. Proses manajemen risiko diterapkan Yusuf melalui tahapan pemahaman risiko, evaluasi dan pengukuran dan pengelolaan risiko. Pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia atau suatu masyarakat di mana ada kalanya dalam situasi tertentu mempunyai aset dan model yang kuat nih. Namun suatu saat akan mengalami kesulitan. Hanya saja bagaimana mengatasinya dalam menghadapi kesulitan, maka kita harus menyiapkan untuk perhitungan dan pendangan yang luas. Secara filsafati, demi melihat kisah Yusuf atas negerinya itu, maka sejatinya manusia itu akan selalu menginginkan suatu kepastian, bukan suatu kemungkinan. Manusia akan selalu menginginkan kestabilan, bukan fluktuatif, dan hanya ada suatu zat yang maha pasti dan maha stabil, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia berusaha untuk memperoleh kepastian, sejatinya dia sedang menuju Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia berusaha untuk menjaga kestabilan, sesungguhnya dia sedang menuju Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang stabil, tetap abadi dan pasti mutlak. Oleh karena itu, ketika manusia berusaha memenuhi segala hal dalam manajemen risiko, mengatur semua hal yang terkait dengan risiko, sejatinya manusia itu sedang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin segitu saja materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf atau
Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.